Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Selamat berjumpa kembali dengan English for You dengan menggunakan metode SPEL, Simple and Practical English Language Lesson. Sampai sesi 14 ini sudah banyak yang kita pelajari, walaupun juga masih banyak yang belum kita pelajari. Namun sebenarnya sampai di sini sudah cukup mendukung untuk berkomunikasi asalkan kosakata kita sudah mencukupi. Banyak teman yang bertanya bagaimana caranya agar bahasa Inggris kita terdengar lebih bagus. Kalau hanya terdengar lebih bagus masih bisa diusahakan dan dilatih. Tetapi kalau persis seperti native speaker memang perlu waktu. Jadi, kalau untuk lebih bagus saja, masih bisa kita latih. Lalu bagaimana caranya? Kita harus melatih suara atau ucapan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Lalu apa saja yang harus kita latih? Ikuti terus caranya. Kita akan telusuri dari huruf A sampai Z. Untuk vowel atau vokal A, E, I, O, U tidak ada masalah. Hanya saja bila suara ini ditambah S, suara S akan menjadi suara Z. Misalnya, does, is, goes, goose, dan lain-lain. Huruf B bersuara kuat, yaitu B. Ada letupan udara saat mengucapkan. Misalnya, beg, buzz, buy, bought, bring, bob, dan lain-lain. Apabila huruf B di akhir kata dan ditambah S, maka S akan bersuara Z karena pengaruh suara B yang kuat. Misalnya, grab, grabs, pub, pubs, rub, rubs. Latihlah dalam kalimat. Bob rubs the bathroom every day. There are several pubs in this city. Selanjutnya huruf C. Huruf C apabila di awal kata akan bersuara K dengan ada tekanan udara yang keluar. Misalnya car, cab, coin, class, climb, dan lain-lain. Huruf C akan berbunyi C apabila ditambah H, C. Misalnya chair, chat, choice, choose, dan lain-lain. Atau di akhir kata misalnya each, much, search, watch, dan lain-lain. Suara C ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka harus banyak kita latih. Misalnya, you can sit on that chair. I wanna chat with my friend. I like to watch movies on TV. Untuk huruf D agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Suara D harus ditekan jika di awal kata. Misalnya, day, date, desk, discover, dan lain-lain. Walaupun di akhir kata, D tetap harus kuat karena berbeda dengan huruf T. Jika D di akhir kata dan ditambah dengan S, maka huruf S akan bersuara S karena pengaruh suara D yang kuat. Misalnya, bed, beds, head, heads, hand, hands, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat, misalnya, there are 2 beds in this room. 2 heads are better than 1. Ini peribahasa, lebih baik dibikin bersama daripada sendirian. Selanjutnya, huruf F tetap seperti bahasa Indonesia, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Yang penting jangan diubah menjadi suara P, karena akan membingungkan. Misalnya, beef jangan menjadi beep. Tetap harus kita latih, misalnya, for, from, friend, after, beef, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat, misalnya, the present was from my friend. You like eating beef burgers. You can lift it by using the forklift. Berikutnya adalah huruf G.
Huruf G bersuara G kuat. Misalnya, garden, get, go, good, dan lain-lain. Apabila G ada di akhir kata dan ditambah dengan huruf S, maka huruf S itu akan bersuara Z karena pengaruh tekanannya. Misalnya, dog, dogs, bag, bags, log, logs, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat. Sally has 2 dogs. Can you bring my bags? There are several logs behind the house. Selanjutnya huruf H. Huruf H seperti bahasa Indonesia, terutama di awal kata. Misalnya, he, his, her, help, horse, dan lain-lain. Walaupun ada H yang tidak dibaca di awal kata, misalnya, herbal, our, honor, honest, dan lain-lain. Ada juga huruf H yang tidak dibaca di akhir kata, misalnya O, ya, bla, orang sering mengulang-ulang, bla, 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 dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat. Let me tell you something. What is it? We must be honest. Yeah, you're right. Honesty is very important in our lives. Selanjutnya huruf J hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya perlu penekanan saja. Misalnya, jar, jam, John, Jack, jealous, join, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat juga. Misalnya, John and Jack are jealous because they can't join the trip to Japan. They have to look for jobs first. Berikutnya huruf K. Untuk suara K di awal kata biasanya dinyatakan dengan huruf C. Sedangkan di akhir kata, K punya suara yang tipis. Misalnya, make, take, talk, wake, walk, dan lain-lain. Apabila suara K ditambah dengan S, maka suara S tetap bersuara S tipis karena suara K tidak bertekanan. Misalnya, makes, takes, walks, wakes, stacks, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat, misalnya, I wake up early every day, and then I take a bath, but my brother likes to make coffee before he takes a bath. I think he drinks coffee too much. Selanjutnya, huruf L, M, N, saya rasa tidak ada masalah dalam pengucapan. Walaupun ada perbedaan dalam pengucapan, tetapi hanya sedikit. Nanti akan semakin tepat asalkan sudah banyak berlatih. Baiklah teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu sesi 14 ini. Untuk huruf-huruf selanjutnya, ikuti di video berikutnya. Bila ada pendapat atau pertanyaan, jangan sungkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Bye-bye.